Setelah beberapa hari dipenuhi spekulasi soal siapa yang akan menempati kursi manajer Chelsea, klub akhirnya mengumumkan Liam Rosenior sebagai pelatih baru. Rosenior meninggalkan Strasbourg usai periode yang dinilai positif, sebuah keputusan yang ia sebut sebagai kehormatan besar dalam karirnya. Ketertarikan pada proyek Chelsea serta faktor kedekatan dengan keluarga menjadi alasan utama di balik langkahnya menuju Stamford Bridge. Chelsea menunjuk Rosenior untuk menggantikan Enzo Maresca yang baru saja dilepas dengan kontrak jangka panjang hingga 2032. Keputusan ini langsung memunculkan pertanyaan tentang arah yang ingin dibangun The Blues ke depan. Seberapa besar keyakinan klub terhadap Rosenior dan apa yang membuat manajemen Chelsea berani mempercayakan proyek jangka panjang kepada pelatih berusia 41 tahun ini? Liam Rosenior tiba di Stamford Bridge setelah 18 bulan menangani Strasbourg, klub Liga 1 yang berada di bawah kepemilikan Bluco, grup yang juga mengendalikan Chelsea. Ia datang dengan komitmen penuh untuk membawa The Blues kembali bersaing di level tertinggi. Saat ini Chelsea menempati peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan koleksi 31 poin, namun berada dalam fase yang menuntut perbaikan segera. Performa Liga Chelsea belakangan belum sepenuhnya stabil. Mereka belum meraih kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir dengan 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Laga terakhir berakhir 1-1 melawan Manchester City saat tim masih dipimpin pelatih sementara Callum McFarlane. Situasi ini menjadi konteks awal yang langsung dihadapi Rosenior saat memulai tugas barunya. Sebelum terjun penuh ke dunia kepelatihan, Rosenior menjalani karier bermain selama 17 tahun bersama sejumlah klub Inggris, termasuk Brighton and Hove Albion, Hull City, Reading, dan Fulham, sebelum pensiun pada akhir musim 2017-2018. Transisinya ke dunia kepelatihan dimulai setahun kemudian sebagai asisten pelatih tim U23 Brighton, yang kemudian membawanya ke berbagai peran di Derby County, termasuk sebagai pelatih caretaker dan manajer permanen. Di Derby, Rosenior memimpin tim dalam 78 pertandingan dan hampir membawa klub tersebut ke babak playoff championship pada musim 2023-2024 dengan finish di posisi ke-7. Langkah berikutnya di Strasbourg juga berjalan positif, di mana ia membawa klub finish ke-7 Liga 1 dan lolos ke Liga Konferensi Eropa. Dengan latar belakang ini, Rosenior kini menjadi pelatih kepala permanen kelima Chelsea sejak 2021, menyusul Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, dan Enzo Maresca. Sulit menunjuk satu titik pasti yang menandai awal perjalanan kepelatihan Liam Rosenior hingga akhirnya tiba di Stamford Bridge. Namun penunjukannya di Chelsea membawa makna tersendiri dalam konteks Premier League. Rosenior tercatat sebagai manajer kulit hitam permanen ke-10 dalam sejarah kompetisi ini, sebuah hal yang memiliki kedekatan personal baginya, mengingat ayahnya, Leroy Rosenior, dianugerahi MBE pada 2019 atas kontribusinya sebagai aktivis anti-rasisme. Di luar lapangan, Rosenior dikenal sebagai sosok dengan kemampuan komunikasi yang kuat. Pada musim terakhir karier bermainnya, 2017-18, ia menulis kolom mingguan di The Guardian, membahas isu-isu yang jarang disentuh pemain aktif, mulai dari jadwal kompetisi, tekanan terhadap manajer, hingga dinamika transfer dan pengalamannya sendiri di Brighton. Setelah pensiun, ia juga sempat bekerja sebagai komentator televisi, memperlihatkan pemahaman yang luas terhadap permainan dari berbagai sudut pandang. Meski nyaman di ruang analisis dan media, arah yang dipilih Rosenior tetap jelas. Ia memposisikan dirinya sebagai pembelajar jangka panjang dalam dunia sepak bola, menapaki jalur kepelatihan dengan kesabaran. Setiap peran yang dijalani, baik sebagai asisten, caretaker, maupun manajer, dipandang sebagai bagian dari proses menuju tanggung jawab yang lebih besar, bukan sekadar batu loncatan singkat. Kini, ia masuk ke ruang ganti Chelsea yang dipenuhi talenta bernilai tinggi dan ekspektasi besar yang melekat pada status juara dunia klub tersebut. Tantangan terdekatnya adalah menerjemahkan filosofi taktiknya ke level Liga Primer, di tengah tuntutan publik yang berharap Chelsea kembali bersaing di papan atas. Penunjukan ini juga menjadi sinyal dari Bluco bahwa model multiklub mereka tak hanya soal pengembangan pemain, tetapi juga jalur pembinaan pelatih dengan kesinambungan ide dan identitas permainan.
Bagi Rossenior, kepergian dari Strasbourg dipandang sebagai bagian dari perjalanan, bukan akhir cerita. Ia menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan keyakinan bahwa klub yang ditinggalkan akan tetap bergerak maju, sementara dirinya kini memasuki babak baru dengan tanggung jawab yang lebih besar dan panggung yang jauh lebih luas. Di atas kertas, Liam Rossenior kerap membangun Strasbourg dalam formasi dasar 3-4-2-1 yang bersifat fleksibel. Saat bertahan, struktur ini bisa berubah menjadi 4-2-3-1, sementara ketika menguasai bola bergeser menjadi 3-2-5. Pendekatan tersebut menunjukkan kecenderungan Rossenior untuk menyesuaikan sistem dengan profil pemain, bukan memaksa pemain mengikuti skema yang kaku. Salah satu ciri paling menonjol dari tim asuhannya adalah keberanian membangun serangan dari lini belakang, bahkan saat berada di bawah tekanan. Kiper dilibatkan secara aktif dalam fase awal permainan, bergabung dengan 3 bek untuk membentuk garis 4 dan menciptakan keunggulan jumlah pemain saat menghadapi pressing lawan. Tujuannya sederhana, membuka jalur progresi bola sejak fase paling awal. Dalam proses tersebut, Strasbourg asuhan Rossenior lebih mengandalkan rangkaian umpan pendek. Mereka tercatat sebagai salah satu tim dengan frekuensi umpan jauh terendah di Ligue 1. Fase build-up diarahkan untuk menarik lawan naik lebih tinggi sebelum kemudian menciptakan keunggulan jumlah pemain di area tengah lapangan dan memanfaatkan ruang yang ditinggalkan. Musim ini, pendekatan itu berulang kali terlihat saat Strasbourg mengeksploitasi celah di belakang lini tengah lawan. Kombinasi pemain ketiga menjadi alat utama untuk menembus tekanan dengan pergerakan tanpa bola yang terkoordinasi. Pola ini membuat progresi serangan terlihat terstruktur, meski membutuhkan eksekusi yang presisi. Pendekatan tersebut tentu memiliki risiko. Rossenior cenderung menerima konsekuensi dari kesalahan sendiri ketimbang mengorbankan struktur permainan. Hal ini terlihat jelas saat menghadapi PSG ketika Strasbourg sempat unggul sebelum akhirnya ditahan imbang 3-3. Begitu garis pertahanan pertama ditembus, tempo permainan meningkat tajam dan ruang terbuka di berbagai sektor. Dalam fase menyerang, bek sayap didorong naik tinggi untuk meregangkan pertahanan lawan secara horizontal. Sementara itu, gelandang serang tidak beroperasi sebagai winger tradisional, melainkan menempati ruang di antara lini tengah dan lini belakang lawan. Mereka membentuk kotak di area tengah bersama gelandang bertahan dan menjadi target utama umpan vertikal. Rossenior juga menekankan kualitas peluang dibanding kuantitas. Serangan dibangun melalui kontrol ruang di half space dan dukungan gelandang yang masuk terlambat ke kotak penalti. Pergerakan ini meningkatkan peluang mencetak gol tanpa harus mengandalkan volume tembakan yang tinggi. Strasbourg musim ini mampu mencetak gol baik melalui penguasaan bola yang panjang maupun serangan balik cepat setelah pressing tinggi. Fleksibilitas inilah yang kemungkinan besar akan dituntut Rossenior dari para pemain Chelsea. Peran striker menjadi krusial dengan kebutuhan akan pemain yang kuat secara fisik, aktif bergerak tanpa bola, dan agresif menyambut umpan silang awal. Di Chelsea, struktur dasar tim kemungkinan tidak akan berubah drastis dari era sebelumnya, namun beberapa pemain bisa mendapatkan peran berbeda. Andrei Santos berpeluang mendapat menit bermain lebih besar setelah tampil impresif di Strasbourg, sementara Liam Delap juga bisa diuntungkan karena pernah bekerja sama dengan Rossenior di Hull City. Di lini tengah serang, potensi Cole Palmer dan Estevao dinilai cocok dengan tuntutan kebebasan dan eksploitasi ruang yang diinginkan Rossenior. Rossenior dijadwalkan memimpin laga Chelsea melawan Fulham di Stamford Bridge pada Rabu malam. Dalam jangka pendek, hasil pertandingan akan menjadi fokus utama, mengingat adaptasi taktik membutuhkan waktu. Pendekatan Rossenior mungkin belum langsung terlihat sepenuhnya, namun kerangka idenya memberi gambaran tentang arah permainan Chelsea ke depan. Jika ditarik dari keseluruhan rangkaian cerita, penunjukan Liam Rossenior menegaskan arah baru yang ingin dibangun Chelsea. Klub tidak sekadar mencari pelatih dengan rekam jejak instan, tetapi sosok yang memahami proses, struktur, dan pengembangan jangka panjang. Latar belakang Rossenior, dari jalur kepelatihan yang bertahap, kemampuan komunikasi yang kuat, hingga pendekatan taktik yang fleksibel, mencerminkan proyek yang ingin dijalankan secara berkelanjutan, bukan solusi sementara. Namun, konteks di Chelsea membuat tantangannya jauh lebih kompleks.
Ekspektasi tinggi, tekanan hasil, dan skuad bertabur talenta menuntut Rose Senior untuk menyeimbangkan idealisme taktik dengan realitas Liga Primer. Ia membutuhkan waktu agar idenya benar-benar tertanam, sekaligus hasil yang cukup cepat untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam situasi inilah keberhasilan Rose Senior di Stamford Bridge tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem permainan, tetapi juga oleh sejauh mana klub konsisten memberi ruang bagi proyek yang telah mereka pilih sendiri.